So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco F7 Pro. Ya, F-series terbaru dari Poco yang masuk ke Indonesia barengan sama varian ultranya. Tahun lalu Poco tuh cuma rilis yang varian reguler aja, yaitu Poco F6. Tapi tahun ini itu Poco kayak pengen unjuk gigi dengan rilis dua varian langsung yang kelasnya ini ada di atasnya. Bukan varian biasanya, yaitu tapi adalah varian Pro dan varian Ultra. Nah, buat Poco F7 Pro ini itu dibanderol dengan harga 7,5 juta ya, yang cuma punya satu pilihan kapasitas aja. Entah kenapa yang varian Pro ini itu nggak ada opsi yang 256 GB ya, yang lebih kecil biar harganya itu bisa lebih murah. Padahal yang varian Ultra sendiri itu ada yang 256 GB. Oke, buat desain sendiri Poco F7 Pro ini itu tampil dengan desain yang agak kurang ganteng buat HP harga 7 jutaan. Ini opini pribadi ya, tapi aku bakal jujur bilang kalau desain dari Poco kali ini agak kurang keren. Desainnya ini lebih mirip kayak HP Tecno 2 jutaan, meskipun bodinya ini belakangnya terbuat dari kaca dan frame di sisi-sisinya ini dari metal solid. Di sisi atas smartphone ini itu polosan aja, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ini juga polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini udah dilengkapi dengan NFC ya. Lalu buat IP rating ini ada IP68 yang menandakan Poco F7 Pro ini itu udah tahan sama air sedalam 2,5 meter selama 30 menit. Lanjut kalau buat layar, Poco F7 Pro ini itu dibekali dengan layar berpanel AMOLED, resolusinya 2K 1440x3200 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini udah punya 68 miliar warna, support Dolby Vision dan HDR10+, serta punya peak brightness yang ada di 3200 nits. Buat refresh rate layarnya ini ada di 120 Hz yang boleh pakai scrolling, tentunya udah kerasa smooth. Kalau buat proteksi sendiri, Poco nyematin Corning Gorilla Glass 7i, yang mana ini adalah jenis proteksi yang diklaim kalau layarnya itu bakal tetap aman kalau jatuh di permukaan sejenis aspal. Nah, kalau buat fingerprint sendiri ini posisinya udah under display yang jenisnya ultrasonic. Buat kecepatan bacanya sendiri ini udah super kenceng ya, dan ini udah bisa one tap. Sementara itu buat bezel ini udah tipis di keempat sisi, cuma kalau diperhatiin lebih detail lagi di bagian bawah layarnya ini tuh punya bezel yang masih sedikit lebih tebal ya dibanding sisi-sisi lainnya. Overall kayaknya nggak ada yang bisa dikomplain ya dari layarnya ini. Kualitas layarnya udah cakep, desainnya juga udah cakep, jadi perpaduan yang pas lah buat kita sebagai pengguna nikmatin layar dari Poco F7 Pro ini. Kalau buat performa, Poco F7 Pro ini itu dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Ini adalah chipset flagship Snapdragon tahun lalu yang buat tahun 2025 masih powerful banget. Buat skor Antutu sendiri ini ada di 1,8 juta ya. Angka yang nunjukin kalau Poco F7 Pro ini itu punya performa kelas atas. Buat dipakai main game Mobile Legends, ini dapetin settingan rata kanan alias ultra. Di game ini bisa dapat 120 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali. Ya, game sepele kayak Mobile Legends buat Poco F7 Pro ini termasuk enteng ya, jadi bisa dilibas dengan tenang. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini bisa smooth ultra extreme alias bisa 120 fps. Dan bener aja, di game ini 120 fps bisa didapat dengan mudahnya tanpa adanya kendala sama sekali. Pergerakannya smooth banget, ditambah gyronya ini juga udah hardware yang bikin pengalaman main PUBG Mobile di sini itu makin tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact, langsung aja ya kita sikat pakai settingan highest-nya. Di game ini FPS ada di kisaran 50-60 fps tergantung scene yang lagi dilakuin. Kalau lagi jalan-jalan santai ini bisa cukup stabil dapat 60 fps. Sedangkan kalau lagi battle ini fluktuatif bisa di kisaran 50-58 fps. Overall sih performa gamingnya udah bener-bener mumpuni ya. Libas game-game yang biasa kita mainin ini udah bener-bener enak dan nggak nemuin kendala yang berarti juga. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 6000 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 90 watt yang buat isi daya dari 0 sampai full butuh waktu 38 menit doang.
Buat sistem operasi, Poco F7 Pro ini itu dibekali dengan HyperOS 2 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Poco ngejanjiin buat smartphone ini dapetin 4 kali major update dan 6 tahun security patch. Sedangkan buat dukungan AI ini udah dikasih juga ya. Untuk pilihan AI-nya sendiri ini lumayan banyak. AI Editor dan Circle to Search yang lumayan sering dipakai ini udah tersedia. Mantap! Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Poco F7 Pro ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel BROIS dan ada kamera ultrawide yang resolusinya ini 8 megapiksel. Sementara buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini cukup dramatis ya. Hasilnya tuh punya kontras yang cukup tinggi. Terus detail gambar ini juga bagus. Dan buat warna ini cukup kerasa gonjreng dibanding warna asli. Cuma ini masih dalam batas wajar. Kalau buat dynamic range ini juga udah hitungannya cukup kerasa luas. Jadi buat dapetin detail di bagian foto ekstrim dengan terang dan gelap yang seperti ini itu masih kelihatan bagus. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco F7 Pro, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan kalau di resolusi ini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Contohnya ini kita ke ultra wide. Oke, kita balik lagi ke lensa utama. Lalu kalau zoom digital dia maksimal bisa sampai 15 kali. Balik lagi ke lensa utama. Ini ultra wide. Di Full HD 30 fps ini ada shoot steady ya. Dia bikin perekamannya jadi jauh lebih stabil harusnya. Coba kita pakai lari sedikit. Oke, seperti itu. Nah, ini udah Full HD 60 fps. Kalau udah ganti resolusi, dia ultrawide-nya udah gak bisa dipakai ya. Jadi lensa ultrawide-nya itu cuma bisa ngerekam di resolusi Full HD 30 fps saja. Dan ini Full HD 60 fps. Di kamera utama hasilnya seperti ini. Kalau zoom digital, kita coba dulu. Oke, maksimal 6 kali. Beda dari yang tadi Full HD 30, dia bisa sampai 15 kali ya. Lanjut, ini 4K 30 fps juga sama, cuma bisa kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Lalu ini dia 4K 60 fps. Sebenarnya resolusi mentok bisa sampai 8K ya, 24 fps. Cuma kita coba sampai 4K 60 aja lah. Hasilnya seperti ini. Oke, ini buat contoh perekaman video kamera depan Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Terus ada juga Full HD 60 fps, hasil seperti ini. Ini dipakai jalan santai aja ya. Kalian juga bisa nilai buat kualitas audionya kayak gimana. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Poco F7 Pro ini itu hadir sebagai pengganggu pasar smartphone 67 jutaan ya. Yang mana di kelas ini itu ada Samsung Galaxy A56, Vivo V50 dan ada saudara mereka sendiri Xiaomi 14T.
Tapi tetap, kalau fokus kalian itu lebih ke performa, aku bisa dengan gampang buat saranin Poco F7 Pro ini, karena buat di kelasnya ini nggak ada lawan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.